Bagi teman-teman yang di wilayah Denpasar tentu pernah mendengar makam Raden Ayu Siti Khotijah yang ada di Setre di Tegal ya, di sebelah Puri Pemecutan itu, dekat Terminal Tegal itu kan ada Setre di situ, ada makamnya Raden Ayu Siti Khotijah. Nah, Raden Ayu Siti Khotijah ini ada hubungannya dengan Cakraningrat IV. Nah, sekarang kita akan kulik bagaimana kisahnya versi Keraton Sembilangan dengan Raden Mas Agus langsung. Mau tanya tentang Raden Ayu Siti Khotijah yang ada kaitannya dengan Cakraningrat IV ya. Monggo dijelaskan sedikit tentang sejarah beliau. Baik, bismillah. Raden Ayu Siti Khotijah itu adalah salah satu istri dari Pangeran Cakraningrat keempat, atau yang bernama asli Raden Jurit. Oh, Raden Jurit. Kebetulan Raden Jurit ini atau Cakraningrat IV ini memang keratonnya di Sembilangan. Di Sembilangan. Ya. Ya. Raden saat itu Raden Ayu Siti Khotijah namanya masih I Gusti Maderai. Maderai. Iya, Maderai. Maderai ya. Oke, I Gusti Maderai. Ya, kalau dalam catatan kami beliau adalah putri dari Kiai Anglurah Pamecutan III. Catatan kami. Entah ya. untuk konfirmasi ini yang lebih spesifik kepada Puri pihak Pemecuti. Puri Pamecutan, ke AA Dharma Nuraga yang mulia. Ya. Oke. Untuk Raden Ayu Siti Khotijah waktu itu mengalami suatu sakit yang parah yang tidak kunjung sembuh, sehingga sang ayah Kiai Anglurah Pamecutan III ini mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menyembuhkan putri saya, kalau dia perempuan akan dijadikan keluarga Puri, kalau dia seorang laki-laki akan dinikahkan dengan Siti Khotijah, dengan I Gusti Maderai. Okay. Sulit ya. Iya betul. I Gusti Maderai. I Gusti Maderai. Ya. Oke. Saat itu didengarlah oleh guru dari Cakraningrat IV. Jadi tidak langsung Cakraningrat IV waktu itu yang mendengar. Yang mendengar sayembara tersebut. Ya. Jadi guru beliau yang mendengar. Guru beliau bernama sesebutannya Kiai Butut. Kiai Butut. Kiai Butut. Entah siapa nama aslinya ini kami tidak tahu. Dipanggillah sang pangeran, kemudian disuruhlah untuk ikut sayembara. Atas titah daripada guru beliau, bakti beliau pada gurunya, berangkatlah beliau dengan restu guru dan restu orang tuanya, berangkat ke Bali. Ikut sayembara. Alhamdulillah Allah mentakdirkan sembuh. Nah, Siti Khotijah sembuh. Akhirnya dinikahkanlah oleh sesuai dengan janji ayahnya itu. Siti Anglurah. Nah, itu akhirnya diboyong ke Madura. Nah, Siti Khotijah waktu itu kan masih Hindu ya. Nah, Hindu apa Buddha? Hindu ya. Hindu sehingga masuk Islam. Berarti diboyong ke Keraton Sambilangan. Ya. Itu namanya kan Madura, Keraton Madura. Diboyong ke Keraton Sambilangan di Kerajaan Madura. Islam waktu itu. Nah, akhirnya selang berapa lama tak kunjung pulang, mengutuslah ayah daripada Siti Khotijah, kan sudah berubah nama begitu. Karena sudah masuk Islam dari I Gusti Maderai diubah menjadi Siti Khotijah. Oh ya. Kemudian karena lama nggak pulang, maka diutuslah oleh
Kiai Anglurah III itu untuk meminta Siti Khadijah apa nggak kangen Siti Khadijah ke ayahnya gitu loh. Biasa seorang ayah naluri. Sedang ayahnya sudah sangat rindu kepada beliau. Gitu loh. Diutuslah utusan ke sana. Utusan nyampe ke sana, Cakranatmat sedang perang. Oh, yang ke Jawa. Sedang dalam posisi perang waktu itu. Jadi Siti Khadijah di keraton, utusan diterima, tapi Siti Khadijah tidak pulang. Siti Khadijah bilang kepada utusan, prajurit kamu balik, beritahu ayahanda, beritahu Ramanda bahwa saya akan pulang jika diizinkan oleh suami saya. Tunggu suami saya pulang. Gak ada HP ya. Ya. Zaman itu gak ada HP. Gitu. Ya. Setelah itu, Cakraningrat balik, Cakranatmat pulang dari peperangan. Siti Khadijah mengutarakan maksudnya kepada sang suami. Setelah mengutarakan, sang suami beri izin. Beri izin, kemudian dengan memberi cundrik. Nama itu cundrik mawar dari Sembilangan. Namanya. Pusaka ini, berupa pusaka yang ditancapkan di rambut. Iya. Seperti apa namanya? Cucuk. Ya. Itu ya. Jadi cundrik. Tusuk konde. Tusuk konde lah. Tusuk konde. Di situ. Terus diberikanlah tusuk konde atau cundrik itu kepada Siti Khadijah. Kemudian dipakailah tusuk konde itu dari pemberian suami. Kemudian diikutkan sebagai pengiring 80 ya, kurang lebih lah 80 orang dengan segala yang memenuhi segala kebutuhannya selama perjalanan sebagainya. Akhirnya berangkatlah ke Bali dengan pengiring ini. Rombongan kecil ini ya, 80 orang, 88 atau berapa itu, itu jumlah pastinya ya. Begitu tiba di Bali, suasana itu sudah masuk waktu sore yang harus menjalankan ibadah. Asar. Entah itu asar, entah itu maghrib, itu tidak jelas yang ke kami. Yang jelas waktunya sore. Entah itu waktu asar, entah itu waktu maghrib. Kami belum paham waktu itu kan. Yang jelas sore harus menjalankan ibadah Siti Khadijah. Di dalam Islam menjalankan ibadah itu kan, sholat itu kan pakai mukena, pakai putih, putih semua. Di situ cross culture, di situ benturan adat terjadi. Sedangkan adat di Bali itu kalau sore hari matahari mau tenggelam, pakaian putih-putih itu dikira identik dengan orang melayangkan leak. Betul. Nah, Siti Khadijah menjalankan sholat ibadah. Dilaporkanlah oleh para prajurit ke siapa pegawai di situ kepada rajanya. Dengan hal itu akhirnya diproses ya. Setelah diproses ya Siti Khadijah sudah terbukti seperti itu, ayahnya bagaimana prosesnya kami tidak tahu, dan dihukumlah, endingnya dihukumlah dengan hukuman mati. Gitu. Di saat proses hukuman mati itu Algojo itu kan mau menggal, mau menggal Siti Khadijah, itu tidak mempan. Apa senjatanya itu, pedangnya itu tidak mempan ke Siti Khadijah, tidak bisa. Akhirnya Siti Khadijah bilang waktu itu, Algojo, kalau kamu mau memenggal saya, mau menjalankan, kalau kamu menjalankan titah, titah daripada Ramanda, kamu pakailah ini, dicabutlah. Cundrik tadi itu. Cundrik tadi. Senjatamu atau senjata apapun tidak akan pernah bisa menembus kulitku. Diberikanlah. Dan ingat, kalau setelah saya ini meninggal, jika bau saya ini bau amis atau bau kurang sedap, bau busuk atau bau amis, bakarlah saya seperti kalian, kata Siti Khadijah. Kalau bauku wangi, makamkanlah aku di sini, di tempat ini, dan berilah nama tempat ini dengan nama Keramat. Jadi Keramat di sini, sana kan juga Keramat gitu. Sama Keramat. Berilah nama Keramat. Mungkin biar menjadi petunjuk pada orang-orang di sana bahwa ya itu Keramat.
Karena beliau kan nama tempat wilayahnya itu kan juga kalau saat ini juga namanya Keramat. Desa Keramat ya, di Bangkalan ya. Oh iya. Keramat Pelengkian namanya tempat duduk gitu. Oh, dusun ya, dusun. Terus ini apa namanya? Diberikanlah tusuk gundi itu, diambil oleh Algojo. Ya. Nah, diproses ya sehingga meninggal. Setelah meninggal baunya wangi. Satu ya. Itu satu kerajaan itu wangi dan sama-sama kaum Ju. Menyesal sang ayah. Ternyata sang anak ini benar. Akhirnya dimakamkan ya di situ. Di situ. Oh, begitu. Tapi Raden Cakraningrat IV nggak sempat ke Bali ya? Menyusul maksudnya? Oh enggak. Enggak ya. Mau beliau tetap di sana. Iya. Mau. Jadi itu cerita tentang kisahnya sampai ada makam keramat. Iya. Pamecutan Raden Ayu Siti Hotijah tersebut. Iya. Versi yang 9 seperti itu. Ya. Terus suatu hal yang rumit. Sedangkan hukum di negara itu berlaku seperti itu. Iya. Walaupun itu sebuah kesalahpahaman. Disitulah cross culture. Iya. Persinggungan adat. Ya. Nah, begitulah sedikit kisah tentang Raden Ayu Siti Hotijah. Kita bisa ambil maknanya, belajar dari sejarah, sangat penting ya. Belajar dari sejarah itu bahwa kita bisa ambil makna-makna dari sejarah tersebut. Semoga bermanfaat kisah tersebut untuk tambahan literatur sejarah dari tutur langsung Raden Mas Agus dari Keraton Sembilangan. Terima kasih. Ya.